Oke. Kita buka malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam. kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Kali ini udah masuk bulan Agustus, tapi ada satu episode spesial dari Indonesia to the World yang tertunda dari bulan Juli kemarin bersama Mas Balans. Iya. Aduh, maaf banget nih Mas, karena memang lagi ada banyak kesulitan teknis dari kami, jadi terpaksa acaranya harus emang kita undur sampai bulan Agustus ini. Iya, sangat Eh, dimengerti. Ya. Oke, jadi menyambung pertemuan-pertemuan kita dari bulan lalu, Mm-mm. kali ini Mas Balans akan mengupas habis salah satu proyek yang udah pernah dikerjain. Jadi bagaimana beliau menyusun aransemen dan sebagaimana sound desainnya. Kita tanya bareng-bareng hari ini. Monggo Mas Balans. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, teman-teman, kali ini saya mau sedikit apa ya, maksudnya share dapur project ya, Ah, karya yang udah dirilis, tapi memang belum kemarin sempat karya ini sempat ditunda mau dirilis secara digital, mungkin bulan depan baru dirilis, cuman memang sudah di beberapa sosmed memang udah ada maksudnya, sosmed untuk Instagram maupun YouTube. Jadi awalnya memang eh, salah satu klien itu komunitas vape, namanya Hot Shake Indonesia itu ngubungin saya pengen bikin anthem. Hmm. Konsepnya memang lagunya anthem Indonesia, EDM, rap, Hmm. ada juga, ethnicnya juga ada, pokoknya dibikin campur aduk gitulah. Setelah di brief dari klien memang memang moodnya ini lebih ke persaudaraan gitu seperti itu. Hmm. Jadi dan keindonesiaannya itu juga eh, kental, maka terus aku buka dulu ya. Nah, ide ide awalnya sih memang memang untuk genre sih aku pertamanya memang eh, waktu itu memang di EDM dan trap ya, mengkombinasi kedua genre itu, maksudnya elektronik lebih ke apa ya istilahnya, hmm, lebih ke pop elektronik dan trap. Hmm. Jadi aku memakai beberapa elemen suara synthesizer untuk keys chordnya, terus aku pakai bass 808 untuk subnya untuk trapnya, dan di part uh, di part rap itu masuk part rap itu juga nah, komposisinya berubah jadi trap, ketika nanti masuk bridge berubah lagi nuansanya etnik, terus ketika masuk hook atau chorus itu berubah nuansanya menjadi uh, elektronik seperti itu. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu aja sih. Ini ya lumayan, tracknya lumayan banyak sih ya. Wih, banyak banget itu Mas. Ini di sini memang ini beberapa gamelan yang aku record live Hmm. karena aku pengennya agak memang lebih ada sentuhan live-nya untuk gamelan sehingga nggak on beat sekali. Kita dengerin dulu aja ya dari awal sampai ini baru komposisi aransemen musiknya, belum belum ada vokalnya. Oke, baik. Suaranya belum masuk sini, Mas. Mas Balans, suaranya belum masuk ke kita nih. Maaf, gimana?
Suaranya belum masuk ke sini. Belum masuk? Ah, Oh, coba di. masuk ya. Sebentar. Sudah bagus. Sebentar. Coba di share sound juga. Oh, belum tak centang share soundnya. Oh iya, Maaf, maaf. nggak apa-apa. Kita tes dulu ya. Siap. Nah, Oke ya, udah masuk ya. oke masuk. Oke. Kita ulang dari awal.
Wah, keren banget. Nah, itu ya. Keren. Soundnya lebar banget ya, Mas. Iya, memang memang mintanya majestic, megah gitu. Mm-mm. Makanya ada beberapa elemen orkestra, juga string etnik, juga ada ambient choir etnik gitu, Mm-mm. seperti itu. Jadi memang memakan banyak RAM dan apa ya, kinerja PC sih. Iya. Mm-mm. Bentar. Tapi, tapi itu apa namanya VST-nya pakai berapa ini Mas? Berapa banyak itu? Kayak Ini kalau suara semuanya itu kayak bakal ini tuh CPU-nya tuh. ya. Bentar. Untuk brush aku layer ya. Ini plugin lama banget ini. Anthem Brush ini. Pakai ini karakter suaranya. Terus untuk low brush-nya pakai punyanya Cineplex ini untuk low suaranya kurang lebih kayak. Jadi dia udah chord ya. Di sini Mm-mm. memang udah chord. Cuman untuk layer aja ini. Terus ada beberapa untuk scene aku pakai Nexus. Jadi di part sini di part chord dan melodi ini aku jadiin satu antara brass, lead, orkestra. Cuman memang agak sedikit tricky untuk membagi frekuensinya dan membagi dimensinya ya. Mm. Dan ya salah satu tips juga ketika kita biasanya untuk menuju ketika sedang build in ya, di sini kan intro kan, di awal intro semua aku bikin mono di sini. Jadi ini sedikit tips aja sih ketika ketika kita uh, sebelum masuk ke drop atau bagian impactfulnya, bagian drumnya itu sedikit tricky sih sebenarnya untuk kita bermain di velocity, volume, Mm-mm. dan stereo separasinya di sini. Jadi ketika awal tuh semuanya mono di ini. Nah, begitu masuk jreng itu langsung lebar banget. Mm. Jadi kelihatan berasa banget ketika masuk bagian itunya. Karena kalau dari awal sudah lebar itu begitu masuk kicknya, impactnya tuh itu kesannya biasa sih sebenarnya. Maksudnya nggak ada transisi yang ditunggu gitu. Makanya untuk sedikit tricky sih sebenarnya bermain automation di sini untuk terutama untuk frekuensi yang mid high itu aku bikin mono semua seperti itu. Terus untuk elemen-elemen yang lain untuk biasa ya simbal, untuk drum loop apa feel-nya juga aku kebetulan pakai sampelnya ini, ada sampel ini.
itu. Terus untuk bagian chord juga aku pakai Nexus juga ini. Untuk solonya pakai Flex Essential String Edition ini. Lebih dry. Kalau yang Nexus tadi dia lebih wet. Nah, untuk biar lebih warm aku pakai cello staccato, tapi aku nggak pakai delay. Kesannya lebih deket aja, lebih dry aja, sehingga kalau dipadukan jadi low-nya ada juga, mid high-nya juga dapat. Terus nah memang kalau wajib ya, maksudnya teknik sejen untuk genre EDM ini, apalagi di trap, bahkan modern pop pun juga sekarang udah tekniknya seperti itu. Jadi memang agak sedikit harus, kalau bahasa Jawanya itu gemati atau teliti, maksudnya kita harus ya rajin satu-satu sejen. Kebetulan aku pakai yang untuk kick sama bassnya aku pakai volume untuk otomasi sejennya, karena ada beberapa karakter yang ketika kita pakai teknik session akan ada kompres ya, kita pakai limiter kompres itu juga kadang ada yang pas, ada yang juga mungkin nggak pas. Nah, beberapa trik sejen yang aku rasa pas itu ya untuk lagu ini dan sound karakter ini ya di volume, sehingga aku pakai ini. Jadi harus ya satu-satu gini, buat satu-satu seperti itu. Terus untuk gamelannya, nah di part gamelan ini ada beberapa, ada sitter pun ada dua, yang satu memang petikan cepat arpeggiona. Nah, memang kalau direkod, aku rekodnya satu-satu, jadi yang satu ini yang panjang-panjang. Cuman gitu. Tapi ketika jadi satu jadi seperti ini. Terus pakai bunang. Ini ada 3. Terus ada gamelan hit ini beberapa ensemble gamelan jatuh jadi. Tapi ketika digabung jadi itu untuk gamelannya. Terus untuk ini di sini di part ini ada untuk plugnya aku pakai Nexus. Terus untuk bagian bridge-nya, yang bagian bikin komputernya lemot ini pakai kontak Ethnoword, ini cello.
sedikit nuansa Melayu, aku pakai rebana di sini. Pakai Word Percussion 2. Di bagian string ending ini aku pakai untuk selonya masih tetap pakai Ethnoword. Terus untuk leadnya pakai Nexus. Jadi lebih untuk layer si violanya itu tadi aja. Terus untuk word perkusinya pakai word drum, ini yang bikin berat juga, word creator. Ini terus ini ada bell, suara bell di sini. Terus di sini pas ini aku untuk bassnya aku ubah, yang tadinya synth bass dari trap tadi pakai 808 terus masuk elektro pakai synth bass. Di sini bagian sinematiknya aku pakai epic bass, pakai slide ini. Nah, terus choirnya ini pakai jadi etnik orkestra ini Asia ya, Asia Timur ini. Memberi nuansa Indonesia Timur seperti itu. Jadi kalau digabungin jadi seperti ini. Nah, setelah komposisi musik ini jadi, terus akhirnya yang isi vokal kebetulan mereka milih Mas Anto, Mamo sama Mas Mamo, dan untuk sinden dan chorusnya diisi sama Mbak Silir namanya. Kebetulan Mbak Silir ini selain selain sinden juga dia tuh spesialis humming sinematik lah. Untuk saya suka sekali dengan karakter suaranya Mbak Silir ini. Jadi untuk aransemen part ini ya, ini ketika sudah diisi vokal.
Dan waktu rekaman memang aku mix down dulu ya, karena ini udah terlalu berat, aku nggak mungkin rekaman di sini, jadi memang filenya aku mix down, aku render dulu, aku rekaman di bikin project baru, bikin file baru untuk rekaman, dan setelah di situ baru aku masukin ke sini untuk mixing satu-satu. Nah, memang di sini konsepnya memang Mbak Silir ini dia itu humming sinematik. Ada 3 humming di sini ini part hummingnya 1, 2, dan 3 itu memang beda-beda, maksudnya ada Indonesia Timur, Indonesia Barat, maksudnya Aceh, cengkok Aceh, apa cengkok Indonesia Timur, jadi beda-beda cengkoknya. Tapi tetap masuk di komposisi progressive chord-nya. Kita dengerin dulu utuh ya part vokalnya. Maaf nanti kalau sedikit nggak kuat karena kalau udah kemasukan vokal gini, tapi kita coba dulu. Kita memang tak sedar, tapi kita bersaudara dengan santun, dalam teguh, melangkah maju, makin melaju, mari bersatu. Tak kenal ragu, luangkan waktu, saling membantu. From east to the west, do your best, never settle for less. Liquidkan menetes habis, rasa peduli jangan menipis. Bagi tebal semua bagi yang aroma di dalam arena. Bersatu dan bercampur takkan menghalangi jalan pandang kita. Bersatu kita melangkah maju, tinggalkan ego dalam diri. Ulurkan tangan-tangan yang bantu, hilangkan benci dalam hati. Berakar dan berawal dari berasa, berkawan dan bapak sepanjang masa. Sama-sama melodi menyabu rasa, satu rasa, satu wasit Indonesia. Nyalakan semangat membara, wujudkan impian bersama. Doa tiga, Hotsi, doa tiga, Hotsi, doa tiga uno, Hotsi, yo adigario. Dalam kepulan uang ada rasa, mengurai kata tuh merajut asa. Ini bukanlah tentang siapa, ketika bersama tak akan ada yang sirna. Wong urip memang harus wong sinawang, sing ape ditopo sing elek dibuang. Rasa percaya saat dalam berjuang, lebih berharga tak ternilai dari uang. Bersatu kita melangkah maju, tinggalkan ego dalam diri. Ulurkan tangan-tangan yang bantu, hilangkan benci dalam hati.
Nah, itu ya. Hmm. Jadi seperti itu, maksudnya seluruh komposisinya jadi seperti itu. Oh ya, dari awal tuh maaf aku tadi master equalizer-nya aku kalibrasi sesuai speaker, jadi lupa aku unmute. Jadi itu. Jadi memang di awal konsepnya untuk sinematiknya awalnya tuh sindennya tuh memang Jawa, terus di tengah ini nuansanya Aceh, terus di sini Indonesia Timur di bagian sini. Jadi beda, mewakili tiga wilayah di Indonesia seperti itu. Ya kurang lebih seperti ini sih. Kalau untuk apa ya mixingnya, ini belum aku master ya. Jadi memang masih untuk master aku biasanya pakai untuk memperlebar itu pakai Blendbox. Ini aku suka ini karena dia transparan, enggak coloring, dan kita bisa set untuk mononya itu di berapa frekuensi, dan lebar pun ketika kita playback di handphone atau di device yang mono pun dia enggak, maksudnya enggak terus hilang suaranya seperti itu. Iya. Soalnya banyak yang ini kan Mas, stereo imager, terus tiba-tiba sampingnya ada ini, tengahnya kosong gitu. Iya benar, seperti itu. Untuk si ini Blendbox ini dia nggak kayak gitu, dia transparansi apa adanya. Terus habis itu aku kontrol low end-nya di 60 Hz pakai filter Pro MB, terus aku cut di frekuensi hanya, ini juga tergantung selera juga, aku biasanya di 16 atau 18.000 Hz. Terus aku pakai mid-side EQ buat lebih apa ya, lebih kontrol lagi untuk low mid-nya biar nggak terlalu madi, sehingga aku di setnya ini memang untuk frekuensinya aku cut low-nya sehingga tidak, karena ini kan kenapa aku pakai mid-side karena seperti kayak elemen word drum gitu kan, dia kadang kalau bertabrakan dengan kick, terutama drum kitnya itu kan kadang juga bisa bertabrakan frekuensinya kalau nggak di sedikit tricky seperti ini. Dan juga ada elemen-elemen orkestra yang memang dia apa ya, banyak main di low end dan low seperti itu, sehingga harus dikan lewat mid side ini. Terus terakhir aku pakai SSL Combo Stereo buat nge-glue semua gitu. Udah. Dan untuk mungkin sedikit membantu untuk tunan balance control ini memang secara visual ya, walaupun ini tidak harus diikuti, cuman membantu kita untuk melatih untuk genre. Di sini kebetulan ada genre modern, di sini bisa kelihatan kan. Patokannya ketika si garis putih ini masih berada di dalam wilayah ini, menurutku aman gitu loh. Walaupun kita bisa ya cuman secara visual aja untuk membantu menolong kita ketika mungkin kita lelah atau kita memang lagi belajar mixing, itu ini bisa buat get patokan gitu. Kalau yang tunnel balance control 2 itu malah jerinya udah lengkap, banyak banget. Ini yang pertama ini, jadi cuma ada 3 genre ini.
Maksudnya untuk pendekatan hasil outputnya di mixing tuh seperti itu. Sehingga ketika kita coba di device atau di playback yang lain, atau di mobil atau di handphone atau di apapun itu, paling enggak tuh masih sesuai dengan apa yang kita kejar lah soalnya seperti itu. Itu sih. Aku tadi pengen nanya Mas, itu mid-side EQ-nya Mas pakai patcher kan gitu? Iya, ini pakai patcher ini. Maksudnya apa yang membuat Mas mengambil keputusan bahwa mid-side EQ-nya pakai patcher? Bukannya kan ada dari Wave juga ngeluarin kan mid-side EQ, dari produsen-produsen VST juga banyak yang mengeluarkan itu kan mid-side EQ. Iya, benar. Beberapa sebenarnya kemarin pengen setelah aku lihat di review di YouTube ya, studio itu memang ini sangat transparansi dan nggak coloring gitu loh. Sehingga ya udah kenapa nggak pakai yang ada aja, maksudnya pun juga ini memperingan kinerja komputer juga gitu. Ketika kita pakai third party gitu plugin lain, nanti kinerja komputernya juga tambah berat lagi gitu. Cuman selama hasilnya sesuai yang aku harapkan, ya aku nggak masalah sih. Ketika aku masih hasilnya masih kurang yang apa yang aku harapkan, aku mencoba yang lain mungkin seperti itu. Seperti itu sih. Gitu. Kalau untuk routingnya ya seperti biasa, untuk drum aku bikin bass drum sendiri. Aku pakai The Glue buat nge-glue. Ini juga kalau yang ini Sitomic Glue ini gratis juga, di webnya ada. Terus kalau untuk instrumennya ini memang sedikit tricky sih, karena aku bermain di sini memang sinematik, butuh sentuhan yang dinamis sekali, sehingga banyak automation yang aku taruh di bassnya instrumen ini, terutama untuk endless, terus ada beberapa efek yang aku terapin di seluruh instrumen untuk gimmick aja sih sebenarnya. Ya, ini untuk trigger. Kalau ini untuk sidechain, untuk senar drum. Karena ini frekuensi instrumennya lebar, hampir semua dia ada, sehingga untuk lebih ngasih ruang senarnya ini aku sidechain di bass, di frekuensi. Seperti itu sih. Wah, ini banyak ilmu baru nih. Aku aja sampai bingung mau nanya apa nih. Wow. Dan sebelum masuk ke master, aku biasanya masuk di pre-master, atau ya kadang aku memang perlu sedikit bermain automation terutama volume atau apa, mau memberi efek apa di sebelum masuk ke master sih. Itu sih. Itu semua Mas gambar semua untuk yang kayak automation-nya itu semua pakai gambar? Iya, kebetulan ya, makanya ini agak sedikit aku gambar semua automation-nya. Jadi memang banyak banget. Aku sendiri kadang juga kalau udah lama nggak kebuka ini agak, ini buat apa ya, ini yang mana ya? Iya. Lupa. Tapi ya ini ya lebih ya karena sinematik ya, jadi membutuhkan apa ya istilahnya tuh, sedikit gimmick-gimmick atau apa yang perlu dibikin gimmick nih, maksudnya seperti itu. Jadi banyak bahkan untuk umpamanya untuk volume di gamelan pun sedikit di tengah-tengah dia silent, seperti itu umpamanya di sini. Jadi tiba-tiba ketika ada suara senar bercampur simbal tadi, gamelannya hilang semua. Maksudnya itu memberi
benar-benar memberi ruang si senar sama simbalnya itu sehingga lalu muncul kembali, maksudnya seperti itu sehingga ya itu gimmick sih menurutku, lebih dinamis seperti itu lah gitu. Terus untuk ini untuk sebenarnya ini yang part ini tuh aku waktu itu memang sedikit pemalas ya karena banyak banget lah, jadi aku pakai LVO ini. Ini kalau nggak aku otomatis dia cuma daripada aku drawing piano roll matain satu-satu ya ini lebih cepat aja sih. Tapi hasilnya sih lebih ini sih Mas, lebih rapi. Banyak banget sih ini triki yang kayak gini nih. Cross beat seperti itu juga ada macam-macam. Itu sih. Ini ya hampir 80 track lah. Semuanya sama vokal sama instrumen. Oke, dari aku sih gitu dulu. Mungkin ada yang mau dipertanyakan. Ya, boleh untuk peserta yang udah ada di sini, ada Akso Prasetyo dan ada Setia di sini. Kalau ingin bertanya. Itu apa namanya? Yang aku pengen nanya sih sebenarnya dari tadi. Itu kan Mas itu pattern gamelan yang direkord itu kan jadi satu begitu ya Mas. Maksudnya aku itu Mas udah record, udah Mas jadiin soundbank sendiri atau itu direkam khusus untuk lagu ini Mas? Enggak, ada soundbank sendiri. Ada soundbank memang ada soundbank. Aku punya soundbank gamelan juga. Karena kalau aku pakai VST semua untuk gamelannya pun ini udah berapa ini? Maksudnya berat banget juga. Jadi udahlah aku record gitu. Maksudnya lebih untuk tricky aja sih biar komputernya nggak terlalu berat aja sih seperti itu. Jadi Mas sudah record ini untuk dipakai sekian lagu ke depan gitu ya. Seperti itu. Keren sih. Kira-kira ini untuk satu project ini habis waktu berapa lama Mas? Kalau untuk pembuatan musiknya sih paling 3 hari ya. 3 hari tanpa gangguan apapun. Iya itu yang paling sulit tuh, gangguan eksternal. Iya. Kalau ada tanpa gangguan apapun 3 hari sih jadi sih. Tapi belum termasuk mixingnya ya, maksudnya paling seminggu sih kalau sama mixingnya sih. Untuk ngejar soundnya, untuk ngejar sedikit. Sebenarnya yang bikin lama ini sedikit yang lama itu kan bikin gimmick-gimmick detailing seperti ini, maksudnya kasih automation dikit, nanti di sini ada dikit biar nggak terlalu monoton aja. Itu yang sebenarnya yang bikin lama kayak seperti itu. Iya, keren sih. Aku ngelihat project Mas aja, buset ini udah jauh lebih padat dari project-project aku Mas. Tapi akhirnya kemarin karena Mas ngomong untuk bikin template, aku jadi bikin template sendiri akhirnya. Dan aku ngerasain loh Mas, maksudnya. Iya kan? Iya. Jadi aku udah bikin ini instrumen-instrumen yang sering aku pakai nih, gitu. Misalkan sampler kosong kan tinggal masukin suara. Tapi tuh aku udah patchingin tuh, patching ke drum bass, patching ke melody bass gitu-gitu. Itu ya memang mempercepat sih sehingga itu
ya berasa sekali sih kalau kita udah nyiapin itu semua. Jadi kita tahu mau ngapain tinggal ya udah drag aja udah Mm-mm. cepet gitu sih. Gitu. Oke, Ada teman-teman yang mau bertanya. bertanya, silakan. Mas kira-kira jadi Mas itu ngasih sampel gamelan kemarin yang udah Ya, dijadiin. nanti aku kasih link ya. Ah, Mungkin mau nanti aku kasih link nanti biar Mas yang sharing nanti. Oke, nanti kasih ke aku. Ya. Pokoknya peserta yang ada di sini ada Akso Prasetyo dan Setia. Anda tinggal DM ke saya, nanti saya akan ngasih linknya ke kalian berdua ya, gitu. Oh ini apa privilege banget nih, kesian nih yang lain yang nggak ikut di Indonesia to the World kali ini nih. Tapi buat teman-teman penonton di Suara Dao, kalau belum sempat menyaksikan live-nya Indonesia to the World hari ini, kita juga upload di YouTube-nya NXM Live. Nanti linknya ada di grup Suara Dao ya. Kita akan taruh di Telegram juga. Rerun-nya dari interview kita kali ini, gitu. Sesi kita kali ini nanti akan di-upload di NXM Live juga. Jadi kalau nggak sempat sekarang, bisa nonton nantinya. Gitu. Kira-kira ada pesan-pesan terakhir, Mas? Kayaknya ini waktunya juga udah lewat ya kayaknya nih. Iya, ya tetap ini aja sih, maksudnya kalau untuk para produser atau beatmaker itu tetap produktif walaupun apapun, karena memang ya itu yang membuat saya jadi seperti ini, maksudnya sudah bisa ngerjain proyek-proyek gede karena ya tetap produksi itu asik gitu loh, bikin ya bersenang-senang lah, maksudnya bersenang-senang dalam arti kita berproduksi seperti itu, itulah pokoknya kayak gitu tipsnya. Ya, kapan lagi hobi dibayar ya, Mas? Iya. Aduh. Oke deh, aku tutup sesi hari ini. Jangan lupa Iya. untuk bulan Agustus ini sampai September ke depan, Indonesia to the World dari Suara Dao akan ada bintang tamu yang luar biasa, penyanyi reggae Indonesia papan atas yang bahkan sudah desain di label luar negeri. Apa namanya? Kisi-kisinya Doi ini ambasadornya House of Marley. Terus pernah kolaborasi sama Julian Marley juga. Siapa? Kita tunggu aja ya nanti. Oke, kita tutup sesi hari ini. Terima kasih banyak Mas Balans atas ilmunya. Sama. Ini nanti aku pasti akan nonton rirannya terus-terusan nih, karena banyak banget yang aku dapat hari ini. Terima kasih banyak ilmunya. Kita tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Bye-bye. Terima kasih.